Penipuan digital dengan modus undian berhadiah telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sering ditemui masyarakat Indonesia. Modus ini memanfaatkan celah literasi digital yang rendah serta ketidaktahuan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini terus berulang karena keterbatasan sistem perlindungan masyarakat terhadap kejahatan siber serta minimnya edukasi secara langsung di tingkat akar rumput. Maka diperlukan strategi kebijakan dan aksi kolektif masyarakat untuk membendung penyebaran hoax digital yang semakin canggih dan meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Laurenstina dari Prodi S1 Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan penipuan digital bermodus undian. Di sini saya bersama Ibu Rani Setiawati selaku Kepala Dusun Ubalan Desa Maguan. Baik, langsung saja yang pertama, apakah Ibu pernah mendengar warga di dusun ini menjadi korban penipuan undian digital? Jika pernah mendengar, bisa diceritakan. Ya, pernah. Waktu itu ada ibu-ibu yang dapat WA dari sebuah bank, katanya dapat undian dari bank tersebut dan disuruh mentransfer uang untuk biaya administrasi. Setelah mentransfer uang itu, uangnya hilang, tetapi hadiahnya tidak didapatkan oleh ibu tersebut. Selanjutnya, menurut Ibu, apa yang membuat masyarakat di dusun ini rentan terhadap penipuan semacam itu? Ya, karena masih banyak yang belum paham tentang cek kebenaran informasi. Jadi kalau ada logo itu mungkin bagi warga kami itu asli dan mereka percaya dengan diiming-iming hadiah yang besar berupa motor, uang, dan lain sebagainya. Apakah sudah ada upaya dari pihak dusun untuk memberikan edukasi atau peringatan terkait penipuan digital kepada warga? Sebelumnya belum ada program khusus, tapi dari pihak pemerintah desa sudah menghimbau di pertemuan-pertemuan seperti kegiatan tahlil, istighosah, seperti itu. Tapi banyak warga yang belum paham dengan modus penipuan seperti penipuan online. Bagaimana biasanya warga melaporkan jika menjadi korban penipuan? Apakah mereka merasa terbuka untuk bercerita? Kebanyakan warga malu untuk bercerita tentang kejadian penipuan itu. Ada sebagian yang bercerita setelah kejadian, mereka itu pun sampai lagi untuk bercerita. Jadi sulit untuk bisa dibantu ke pihak yang berwajib. Berarti kurang terbuka ya? Iya. Baik, yang terakhir, apa harapan Ibu sebagai kepala dusun terhadap pemerintah atau pihak berwenang terkait mengatasi masalah maraknya penipuan ini? Harapan saya ada sosialisasi langsung ke desa-desa dengan bahasa yang sederhana. Jangan cuma lewat internet, karena nggak semua warga kami aktif dalam bersosial media. Kalau bisa juga ada nomor pengaduan yang mudah diakses dan cepat ditindaklanjuti, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Penipuan digital bermodus undian bukan lagi hal yang baru, tapi yang mengejutkan, modus ini masih terus memakan korban. Mengapa hal ini terus terjadi? Yang pertama, karena link undian palsu sangat mudah menyebar. Mereka datang lewat WhatsApp, SMS, bahkan telepon atau media sosial lainnya. Yang kedua, masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki literasi digital yang baik. Mereka belum terbiasa memverifikasi informasi. Yang ketiga, belum ada sistem pelaporan yang sederhana dan cepat. Banyak korban tidak tahu harus melapor kemana, atau bahkan tidak berani karena merasa malu telah tertipu. Yang keempat, tautan-tautan palsu itu tidak langsung diblokir. Tidak ada sistem otomatis yang memberi peringatan saat masyarakat hendak mengaksesnya. Dan yang terakhir, korban seringkali memilih diam karena malu, karena takut, atau karena mereka sia-sia.
Ini membuat pelaku makin berani dan sulit dilacak. Alternatif kebijakan. Untuk menghadapi maraknya penipuan digital bermodus undian, kita tidak bisa hanya mengandalkan imbauan. Dibutuhkan kebijakan yang nyata menyentuh langsung masyarakat. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan literasi digital masyarakat secara berjenjang, mulai dari pelajar, keluarga, hingga komunitas desa. Yang kedua, sistem digital kita harus diperkuat. Perlu ada teknologi yang bisa mendeteksi dan memblokir link berbahaya secara otomatis. Yang ketiga, penting untuk membangun layanan pelaporan hoax yang cepat dan mudah diakses. Yang keempat, kita perlu memberdayakan komunitas lokal, tokoh masyarakat, guru, hingga pemuda. Dan yang terakhir, harus ada hukuman tegas bagi pelaku penipuan digital agar ada efek jera. Dengan kebijakan yang tepat dan partisipasi warga, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi semua. Berikut usulan kebijakan. Yang pertama, edukasi langsung ke masyarakat, pelatihan rutin di sekolah, balai desa, dan tempat ibadah tentang cara mengenali penipuan digital, menggunakan poster, video animasi, dan simulasi pesan palsu. Yang kedua, layanan pelaporan hoax yang ramah warga, membuat nomor WhatsApp resmi untuk menerima laporan pesan undian palsu. Yang ketiga, penyebaran klarifikasi hoax secara aktif, kerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemuda. Yang keempat, blokir otomatis link penipuan. Pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir otomatis tautan berbahaya. Yang terakhir, kampanye waspada link hadiah. Sosialisasi tentang penipuan digital disertai dengan slogan mudah. Kebijakan tak harus rumit, edukasi langsung, pelaporan mudah, penyebaran klarifikasi cepat, pemblokiran otomatis, dan kampanye di desa. Itulah langkah nyata yang bisa dilakukan, karena keamanan digital adalah hak semua warga, bukan hanya untuk mereka yang paham teknologi. Berikut rencana tindakan. Yang pertama, sosialisasi rumah ke rumah atau di setiap pertemuan. Yang kedua, membuat konten edukasi ringan dan singkat yang mudah dipahami. Yang ketiga, menyediakan nomor laporan hoax via WhatsApp. Yang keempat, melibatkan masyarakat dan remaja sebagai agen edukasi. Yang kelima, melakukan kampanye dan slogan sederhana seperti cek dulu, jangan tertipu. Yang keenam, mendorong penyedia layanan internet untuk blokir otomatis. Kesimpulannya, penipuan bermodus undian digital adalah ancaman nyata di tengah meningkatnya penggunaan teknologi. Dengan menyamar sebagai pihak resmi dan menawarkan hadiah menggiurkan, pelaku memanfaatkan celah rendahnya literasi digital di masyarakat, kurangnya sistem pelaporan yang mudah, minimnya edukasi, serta rasa malu korban turut memperparah situasi. Maka, penting bagi kita semua untuk selalu waspada, memverifikasi informasi sebelum bertindak, dan berani melapor jika menemukan hal yang mencurigakan. Literasi digital bukan hanya soal tahu cara memakai gadget, tetapi juga memahami resiko dan cara melindungi diri